Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Hai, nama aku Dini. Aku ingin bercerita tentang pengalaman horor yang dialami mamaku. Sebenarnya ini kejadian lama, sekitar tahun 95-an. Jadi waktu itu mamaku baru aja menikah untuk yang kedua kalinya. Mamaku diajak tinggal di rumah mertua oleh suaminya karena memang ibu dari ayah sambungku sudah sepuh, tinggal sendiri di rumah itu dan tidak ada yang mengurus. Jadi di rumah itu hanya ada mamaku, ayah sambungku, dan ibunya saja. Dulu sebelum rumah itu direnov, rumah itu berupa bangunan rumah panggung yang berdinding bilik dan pijakannya berupa papan kayu. Kalau kalian pernah lihat rumah panggung zaman dulu pasti kalian tahu lah ya. Di dalamnya ada 2 kamar tidur yang disekat oleh triplek kayu, yang satu kamar mamaku dan satu lagi kamar nenek sambungku. Karena papan rumah terbuat dari papan kayu, yang mana kalau ada orang jalan di dalam rumah itu pasti terdengar decitan dari pijakan langkah kakinya. Nah, nenek sambungku punya kebiasaan menyalakan obat nyamuk bakar setiap malam. Dan kalau stok obat nyamuk bakarnya habis, maka dia akan mengintanya ke kamar mamaku. Suatu hari, mamaku membeli masker wajah, dan waktu itu mamaku memakainya pada malam hari sebelum tidur. Malam itu sekitar jam 10 malam, ketika mamaku sedang memakai masker wajah dan menunggu hingga kering sebelum dibilas, mamaku tiduran di ranjang kamar, sedangkan suaminya berada di sebelahnya dan sudah tertidur pulas. Seperti biasa, lampu kamar dimatikan, tapi pintu kamar tidak ditutup karena mamaku belum tidur. Jadi pencahayaan waktu itu hanya dari lampu yang berada di ruangan tengah, sehingga kamar mamaku menjadi remang-remang. Mamahku mendengar ada suara langkah kaki dari kamar sebelah menuju kamar mamahku. Sangat jelas. Dan langkah kaki itu seperti suara langkah kaki dari nenek sambungku. Kan karena nenek sambungku itu udah sepuh, jadi kalau jalan itu suka sambil ngeraba-raba dinding. Terus dindingnya itu terbuat dari triplek kan, jadi kayak ada suara seret-seret gitu. Terus jalannya juga pelan-pelan. Dan suara langkah kaki itu semakin mendekat dan berhenti tepat di depan pintu kamar mamaku. Mamaku pikir itu pasti nenek yang mau minta obat nyamuk bakar. Karena ranjang mamaku berada persis di sebelah kiri dari pintu kamar, jadi pas pintu kamar itu di sebelah kirinya tuh langsung ranjang, terus arahnya tuh kepala di sebelah kiri. Nah, mamaku langsung berbalik badan dong dan menoleh ke arah pintu kamar sambil bilang, "Ada apa, Mak? Obat nyamuknya habis ya?" Tapi betapa kagetnya mamahku saat itu, karena yang berdiri di depan pintu kamar bukanlah nenek. Melainkan sosok hitam, tinggi besar, yang besarnya sampai ke atap langit-langit rumah, penuh bulu di sekujur tubuhnya, matanya besar dan merah menyala, taringnya panjang dan terdapat tanduk seperti tanduk kerbau di kepalanya, kuku jarinya hitam dan panjang. Aduh, aku merinding nih nyeritainnya. Mamaku shock dong.
dan sangat kaget waktu itu, hingga mulut mamaku menganga dan badannya kaku, sulit bergerak. Makhluk itu menatap mamaku dalam keadaan wajahnya masih memakai masker yang belum dibilas. Mamaku dan makhluk itu saling menatap beberapa saat, cukup lama. Mamaku ingin sekali membangunkan suaminya yang berada di sebelahnya supaya bangun dan menolongnya. Tapi mamaku, tubuhnya kaku, nggak bisa digerakkan sedikit pun. Makhluk itu mendekati mamaku, mendekat dan semakin dekat. Lalu makhluk itu memegang perut mamaku. Mamaku bisa merasakan tangan berbulu dari jari-jari panjang dari makhluk itu di atas perutnya. Sangat dingin, dingin sekali seperti es. Mamaku berusaha menggerakkan tangannya untuk membangunkan suaminya sambil di dalam hati membaca doa dan ayat-ayat suci Al-Quran. Akhirnya tangan mamaku bisa mencubit punggung suaminya dan membangunkannya. Mamaku cuma bisa memejamkan mata. Mulutnya yang dari tadi menganga saking syoknya dan tidak bisa berkata apa-apa akhirnya bisa menjerit sekencang-kencangnya. Suaminya pun bangun dan bertanya, "Ada apa, Mah?" Sambil ketakutan mamaku berkata, Itu, sambil nunjuk-nunjuk ke arah belakang dia. Terus suaminya nyaut, "Itu apa?" Dengan keadaan masih memejamkan mata, mamaku bilang, "Itu di belakangku ada apa?" "Apaan sih, gak ada apa-apa?" sahut suaminya. Mamaku membuka mata dan menoleh ke tempat makhluk berbulu itu tadi berdiri di sebelahnya, dan ternyata makhluk itu udah hilang. Tidak ada apa-apa di sana. Mamaku kaget dan menceritakan yang baru saja terjadi kepada suaminya sambil menangis dan masih dalam keadaan syok dan ketakutan. Suaminya cuma bilang, "Makanya kalau pakai masker jangan malam-malam, dikira temannya aja tuh sama makhluk itu." Suaminya lalu menyuruh mamaku untuk membersihkan masker wajah yang sudah mengering itu. Setelah itu menyuruh mamaku cepat tidur, dan akhirnya mamaku tertidur. Keesokan harinya ketika bangun tidur, mamaku demam tinggi, panas banget. Mamaku pusing, mual, dan perut yang dipegang oleh makhluk itu tadi malam terasa sakit, melilit seperti diremas-remas. Mamaku nangis gak kuat nahan sakit perutnya. Suaminya panik, karena tiba-tiba saja mamaku sakit, padahal semalam biasa aja. 2 hari mamaku sakit demam tinggi gak turun-turun. Sudah dikompres, sudah minum obat warung, tapi masih aja demam. Akhirnya mamaku dibawa ke rumah sakit dan dirawat selama 3 hari. Karena suaminya harus berjualan, waktu itu punya kios sembako di pasar, dan nenek sudah sepuh jadi gak ada yang bisa menjaga mamah di rumah sakit. Akhirnya mamaku minta pulang. Meskipun badannya masih panas dan perutnya masih sakit. Tapi anehnya dokter tidak bisa mendiagnosa penyakit apa. Dan dokter menyarankan agar mamaku jangan dulu pulang. Tapi mamaku bersikukuh ingin segera pulang dan minta rawat jalan aja. Akhirnya mamaku diperbolehkan pulang dengan catatan kalau terjadi apa-apa segera kembali ke rumah sakit. Nah, sesampainya di rumah, mamaku tidur di kamar. Tapi saat mamaku lihat ke atas kamar, ada satu genteng yang ada gambar wajah makhluk itu. Karena memang kamar di rumah ini belum di plafon, jadi kelihatan gentengnya. Mamaku mengucek-ngucek mata dan memperjelas penglihatannya. Apa benar yang mamaku lihat? Tapi setelah diperhatikan memang benar, dari sekian banyak genteng yang ada di kamar itu, cuman satu yang ada gambar wajah makhluk menyeramkan malam itu. Mamaku ketakutan dan pindah tidur di balai di luar rumah. Balai itu sejenis bangku kayu yang sering ada di luar rumah yang panjang gitu, yang suka ditaruh di teras. Nah, mamaku tidur di luar rumah dengan alasan kamar panas dan pengap. Ketika mamaku tidur di luar, dia melihat lagi ada satu genteng di luar yang ada gambar wajah makhluk itu lagi. Mamaku kaget, dia pikir dia lagi halu kali gara-gara demam. Tapi setelah mamaku fokus memastikan, ternyata memang benar di genteng itu ada gambar makhluk menyeramkan itu. Tapi hanya satu genteng saja, persis seperti di kamar. Lalu mamaku memanggil suaminya dan bilang kalau dia ketakutan melihat satu genteng itu karena ada wajah makhluk yang tempo hari. Suaminya langsung ambil kayu panjang
dan bilang, "Yang mana gentengnya? Mau dipecahin biar ngeganggu mulu." Mamaku bilang, yang itu," sambil menunjuk genteng yang dimaksud. Gak banyak omong lagi, suaminya langsung menyodok genteng itu sambil emosi dan akhirnya pecah. Lalu dia bertanya, "Di mana lagi? Masih ada lagi nggak?" Mamaku bilang, "Ada satu lagi di kamar." Terus suaminya langsung ke kamar, terus dipecahin juga. Terus nanya lagi kan, "Ada lagi nggak?" Udah nggak ada, cuman itu aja." Terus mama aku kan karena nggak ada temen di rumah itu, cuman ada mertuanya yang udah sepuh itu kan. Mamaku minta sama suaminya untuk menjemput ibunya, nenekku di kampung. Nah, suaminya pergi kan tuh ke kampung ngejemput nenek aku. Terus pas sampai di rumah mama aku tuh, nenek aku langsung nangis lah, kasihan lihat mama. Terus mama cerita kenapa dia bisa sakit. Dia ceritain lah semuanya ke nenek aku itu. Terus nenek aku langsung ambil wudhu. Kebetulan waktu itu waktunya sholat zuhur. Terus dia sholat di sebelah mama aku. Sehabis sholat, dia nyamperin mama aku, ngelus-ngelus kepalanya, terus baca Quran di sebelah mama aku. Pas nenek aku lagi baca Quran itu, mama aku ngerasain kayak ada angin lembut banget, semilir gitu. Angin itu kayak ke badannya gitu, kayak ser gitu ke badannya tuh, seger banget. Terus mama aku sampai ketiduran. Pas bangun, mama aku udah nggak demam lagi. Nah, dari situ nggak ada kejadian apa-apa sih. Udah tuh nggak ada kejadian lama banget. Nah, suatu hari aku diminta sama mama aku untuk tinggal bareng mama aku. Waktu itu aku udah lulus SMP. Jadi aku ngelanjutin sekolah SMA tinggal sama mama aku. Terus aku punya teman aku itu agak-agak sensitif, dia itu bisa lihat kayak gituan. Teman aku main nih ke rumah, terus dia numpang sholat. Karena rumah aku itu nggak ada ruangan khusus sholat, jadi mama aku nyaranin buat sholat di kamar depan aja, di kamar mama aku itu. Teman aku ambil wudhu, terus kata mama aku, "Mau kena sama sejadahnya udah disiapin ya Neng di kamar depan." "Oh iya Bu." Pas teman aku mau masuk ke dalam kamar, dia ngeliat di pojokan kamar itu ada makhluk tinggi, gede, berbulu, hitam, matanya nyala, bertaring, bertanduk, persis seperti yang mama aku lihat. Terus dia kaget kan, dia bingung tuh mau ngelanjutin sholat apa nggak jadi. Tapi karena dia itu udah sering ngeliat kayak gituan, jadi dia tuh nggak terlalu takut banget. Dia pakailah tuh mukenanya. Terus dia sholat di kamar itu. Pas takbiratul ihram, dia baca Al-Fatihah. Makhluk itu tiba-tiba katanya lari dari kamar mama aku itu keluar. Terus pas habis sholat dia ceritain tuh kan mama aku sama mama aku. Padahal aku belum pernah cerita apa-apa sama dia, terus mama aku juga belum pernah cerita apa-apa. Tapi bisa sinkron gitu, bisa sama apa yang dia lihat sama yang mama aku pernah lihat, itu makhluknya tuh sama. Nah, dari situ mama aku manggil ustadz buat ngebersihin biar rumahnya nggak diganggu kayak gitu-gituan lah. Manggil ustadz, terus didoain, kita doa bareng-bareng ngaji di rumah. Jadi ya udah, selagi dia nggak ganggu, ya udah kita fine aja tinggal di rumah itu. Dari semenjak itu sih belum pernah ada kejadian lagi sampai sekarang.
Ya segitu dulu cerita dari aku. Maaf kalau ceritanya berantakan. Assalamualaikum. Dadah. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.